Sobat Ketemu Podcast, senang sekali saya Junet Kapitan. Kembali lagi kita berjumpa di KMB Talk, podcastnya TVRI Nusa Tenggara Timur. Apa kabar? Semoga baik ya, karena saya juga masih semangat nih untuk memberikan banyak informasi yang akan kita dapatkan dari narasumber kita kepada Sobat Ketemu Podcast, kepada masyarakat yang lagi membutuhkan informasi itu. Nah, kali ini saya punya narasumber yang luar biasa. Saya menyebutnya adalah adik yang cerdas. Seorang remaja yang cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Karena dia lebih dari pintar sih, menurut saya gitu ya. Nanti kita lihat sendiri deh gimana dia bisa mengemukakan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua Sobat Ketemu Podcast. Tema kita kali ini adalah membangun bangsa, berdayakan remaja lewat satu frekuensi. Kita sudah punya Ernesto, siapa sih nama lengkapnya? Ernesto Aldo Junior Maya, sarjana hukum. Oke, atau biasa akrab kita sapa Ernest. Ernest aja ya. Iya. Oke, ini karena di podcast kita panggilnya Ernest aja. Iya. Oke, Ernest apa kabar? Kabar baik, Kak Junet apa kabar? Baik juga. Baru ini ya, habis kegiatan di mana sih? Jakarta. Di Jakarta. Luar biasa. Gimana? Jakarta baik, panas ya, polusi tiap hari. Oke. Mau kembali lagi ke sana? Aku Jogja aja deh. Oke. Baiklah. Oke, Ernest hari ini terima kasih ya Ernest mau hadir di sini karena Ernest ini saya tahu dia adalah anak muda tapi jadwalnya lumayan padat. Makanya saya konfirmasi dulu di hari Senin jam 1 ini bisa nggak gitu. Oke, bisa ternyata ya. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita di sini akan membahas terkait dengan sebenarnya ini apa yang sudah dijalani Ernest sehari-hari. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu dong Ernest. Ernest ini sekarang aktivitasnya apa? Kesibukannya apa? Kok bisa sampai ke Jakarta? Ngapain? Kayak gitu-gitu. Sudah wisuda pastinya ya? Sudah tahun lalu. Sudah tahun lalu, oke. Iya. Sekali lagi nama saya Ernesto. Teman-teman biasanya kalau di komunitas panggil saya Ernest. Kalau Kak Junit kan udah nggak lagi di komunitas ya, udah deket banget, udah kayak keluarga, jadi ada nama panggilan yang lain. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Puji Tuhan kali itu lulusnya sebagai lulusan terbaik. Wah, mantap. Langsung kerja sebagai konsultan eksternal di Wahana Fish Indonesia, program PASTI, Partnership to Accelerate Stunting Production in Indonesia. Jadi itu program yang diimplementasikan oleh Wahana Fish Indonesia untuk mengakselerasi percepatan penurunan stunting. Mitra utama kami adalah BKKBN, terus ada 5 sponsor, salah satunya USAID, lembaga dari Amerika. Setelah itu saya juga pernah bekerja sebagai peneliti muda di RIDI dan AIHSP. Setelah itu juga kembali lagi di WVI sebagai konsultan eksternal. Baru-baru ke Jakarta karena ada annual gathering. Karena saya juga sekarang double job. Anak muda yang sangat hustle culture di UN Women. UN Women itu PBB kalau teman-teman tahu, Persatuan Bangsa-Bangsa kan bahasa Inggrisnya United Nation. Terus kalau UN Women itu dia fokusnya di perempuan dan anak perempuan. Kan kalau UNICEF kan contohnya anak-anak, WHO kan kesehatan. Kalau UN Women fokusnya memang di isu perempuan dan anak perempuan. Jadi dia fokusnya membahas itu gitu ya. Yes. Nah satu frekuensinya? Oh iya, saya juga adalah founder dari satu frekuensi. Satu frekuensi adalah CSO, Civil Society Organization, yang secara gerakan sudah ada di tahun 2021. Waktu itu saya dan teman-teman membantu ada salah seorang teman yang menjadi korban pelecehan di kampus. Dulu kami mau buat jadi kayak UKM gitu, cuma karena sudah ada satgas dari kampus karena sudah ada Perkemendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kami akhirnya menarik diri dan membentuk komunitas di luar kampus, dan sampai hari ini masih existing, and we really happy melakukan kerja-kerja baik kami. Ini baru latar belakangnya udah seseru itu ya kita dengernya. Dan
Ernest ini kalau nggak salah saya kenal awalnya dulu di forum anak ya. Jadi emang dari masih SMP kalau nggak salah itu juga Ernest sudah mulai aktif berkegiatan, berkomunitas, udah mulai membangun jejaring juga gitu sampai akhirnya ada di titik ini gitu ya Ernest ya. Tadi disampaikan juga Ernest ini anak hukum yang punya banyak kalau kita mau cari informasi terkait dengan isu perempuan, anak, kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender online gitu-gitu, itu juga bisa Ernest ini bergerak di bidang itu gitu. Bener. Dari apa yang tadi sudah disampaikan juga. Nah, Ernest, tadi di akhir kan Ernest bilang nih kalau punya sebuah, kita bilangnya apa ya, sebuah platform mungkin gitu kan, wadah yang namanya satu frekuensi. Nah, satu frekuensi itu dia fokusnya di apa gitu, di mana? Oke, jadi satu frekuensi punya 3 fokus isu. Yang paling pertama hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang kedua adalah kesehatan mental, dan yang ketiga adalah pendidikan. Nah, kenapa memilih 3 ini? Oke, mungkin kita sedikit ke belakang tarik kenapa namanya satu frekuensi. Yes. Nah, Kak Ojun sama aku nih juga dibesarin oleh yang namanya aliansi satu visi kayak gitu. Jadi memang kumpulan-kumpulan aliansi LSM yang akhirnya punya visi yang sama. Nah, dari situ akhirnya saya mengumpulkan beberapa teman yang punya visi yang sama. Tapi kan kalau satu visi itu kan terlalu kayak programmatic and dan sangat terlalu formal nggak sih namanya? Too old for Gen Z. So jadi kita ngambil yang kayak satu frekuensi kayak gitu. Karena satu frekuensi itu kan biasanya kalau kita mau temenan gitu kan yang satu frekuensi kan. Circle kita tuh kayak harus satu frekuensi dulu. Bener, gitu, kayak datang dari fokus isu apa aja, tapi kayak kita punya satu tujuan. Dan kalau bahasannya tuh kayak walaupun kadang-kadang aku pro, kamu kontra, aku netral, tapi kayak karena kita punya tujuan-tujuan yang sama, karena kita satu frekuensi, jadi akhirnya kita memilih nama itu. Nah, satu frekuensi punya 3 fokus isu hari ini karena based on data yang kita baca, based on conversation yang biasa kita dalami, dan based on studi yang kita geluti. Contohnya kan hukum kan. Jadi memang kalau ngomongin HKSR, selain kita ngomongin isu hak kesehatan seksual dan reproduksi, isu hukum yang ada dalam itu penting banget. Dan aku punya banyak background di isu HKSL. Terus ada namanya Kak Pina sama Kak Floriska. Kak Pina itu sarjana psikologi, kalau Kak Floriska itu dia sedang di semester 7 kayak gitu. Terus anak hukum tuh ada aku, ada Ransa, ada Dinda, ada adik aku Maya kayak gitu. Terus di HKSR juga ada Kak Riko namanya, dia anak kedokteran Undana sekarang, sedikit lagi akan wisuda, selamat Riko. Terus ada juga Kak Adi Uli walaupun anak elektro tapi dia sangat passionate sama pendidikannya. Sekarang dia lagi di Jepang teman-teman, lagi magang mewakili Undana. He's really good. Baik, jadi ternyata isinya anak-anak muda semua berarti ya. Aku paling tua. Oh gitu. Yang lebih muda dari saya aja paling tua di satu frekuensi ya. Kalau saya masuk kayaknya jadi sesepuh mungkin. Oke, jadi ini anak-anak muda yang tadi Ernest bilang sebenarnya dari latar belakang yang berbeda, cuman punya satu tujuan gitu. Nah, mungkin tujuannya ini juga muaranya adalah membangun bangsa kita gitu ya, Ernest ya. Yang dimana sebenarnya Ernest dan teman-teman di satu frekuensi ini kalau mau dilihat adalah remaja-remaja yang kebetulan sudah berdaya gitu ya, dan akhirnya berkumpul kemudian ingin memberdayakan remaja lain juga gitu, atau gimana? Bener. Terus kalau ngomongin keberdayaan sih sampai kapanpun kayaknya kita tidak pernah bisa benar-benar berdaya. Kayak gitu. Tapi kan sampai hari ini kita punya keberanian untuk akhirnya membicarakan apa yang menjadi hak kita kayak gitu. Sebenarnya ada tagline-nya dari satu frekuensi. Apa tuh? Ruang aman untuk semua. Oh, ruang aman untuk semua. Iya. Jadi karena kita sering ngumpul, kita semua datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Aku percaya kalau ada beberapa orang yang terhubung dari luka, dan itu mungkin kami, jadi akhirnya salah satu tujuan kami adalah memberi ruang aman untuk kita semua. Oh, jadi berangkat juga nih dari pengalaman gitu ya. Kalau misalnya dulu saya susah banget dapetin ruang aman, sangat susah untuk mencari sesuatu yang bisa membuat kita merasa dihargai di tempat yang dimana kita dianggap gitu. Mungkin akhirnya oke, kalau gitu generasi selanjutnya nih jangan sampai mengalami hal itu gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu ya Ernest ya. Jadi di tahun 2021 gerakan ini sudah mulai ada.
Cuman officially-nya terbentuknya satu frekuensinya tuh kapan? 17 November 2023. Oh, tahun lalu. Berarti Iya. barusan aja first anniversary. Iya, mulai first. Oh, Dan oke. dan ini nggak ada settingan. 17 November itu juga ulang tahun mamaku. Oh. Jadi tahun lalu tuh waktu pembentukan tuh aku lupa Kalau? ngucapin selamat ulang tahun ke mamaku karena sih Lagi fokus sama satu frekuensi ini. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi anak durhaka kok kalau love you moms. cuman lupa ngucapin ulang tahun ya. Tetap memberikan cuan ke orang tua itu aja cukup. Yes, you're a sandwich generation. Oke, baik, jadi officialnya ini udah setahun. Cuman memang gerakan-gerakan Eto sama Eto tuh kan keceplosan. Ernesto kan namanya. Iya, Ernest benar. sama teman-teman tuh udah dari 2021. Berarti masih kuliah dong waktu itu. Iya, waktu kuliah karena itu waktu advokasi kasusnya temanku itu karena teman kampus. Itu semester berapa kalau 2021? Semester 5 lah. Wow, itu Jadi transisi semester 4 sampai semester 5. itu lagi banyak tugas nggak sih? Oke, banyak tugas tapi kayak biasa aja ya. Nah, itu gimana? Tapi gimana menyeimbangkan waktu antara di kampus sama gerakan-gerakan atau aktivitas kegiatan-kegiatan itu di luar? Harus di luar. waktu di kampus tuh kan cukup ambis ya. Nah. Tapi saya selalu percaya kalau identitas saya yang paling pertama tuh mahasiswa. Jadi selama kuliah saya tidak pernah izin untuk kegiatan komunitas. Saya punya lebih dari 7 komunitas waktu itu, tapi satu kali pun waktu kuliah selama 4 tahun nggak pernah izin. Karena selalu buat yang namanya tuh matriks prioritas. Jadi yang paling pertama tuh bagian kiri itu adalah yang paling penting dan mendesak, kuliah, tugas dan everything. Terus yang paling penting dan tidak mendesak, kayak oh ini kayak tugasnya dikumpul hari Selasa dan sekarang hari Minggu. Oh that's important but not like I have to finish now kayak gitu. Terus yang bagian paling bawah sebelah kiri itu adalah yang tidak penting tapi dia mendesak kayak gitu. Contohnya nonton drakor. Terus yang paling kanannya adalah yang tidak penting dan tidak mendesak kayak gitu. Contohnya makan McD. Jadi ada skala prioritasnya gitu. Makanya walaupun banyak kegiatan, kuliahnya tetap aman nih. Bahkan nggak pernah izin ya. Ya nggak pernah izin. Keren sih. Nah, kita kembali lagi ke satu frekuensinya tadi ya, Ernest ya. Oke, jadi setelah dibentuk di tanggal 17 November itu, ingat nggak apa sih kegiatan yang pertama kali Ernest dan teman-teman ikuti udah bawa nama satu frekuensi? Halo, perkenalkan kita satu frekuensi nih. Oke, waktu itu kalau nggak salah tuh diseminasi penelitian dari mana lupa soal tentang satgasnya kayak gitu. Karena teman-teman satu frekuensi sangat fokus juga ya sama kekerasan seksual dan lain-lain. Lupa waktu itu kayaknya aku sama Pina waktu itu jadi narasumber dan moderator di suatu kegiatan yang ngomongin soal implementasi peraturan tersebut kayak gitu. Ini Pina yang dulu di TBRK juga. Benar sekali. Ku tarik. Baik. Siap. Lanjut. Nah itu terus setelah kegiatan pertama. Setelah itu terus kami juga sudah sering-sering live Instagram. Terus juga narasumber kami yang paling pertama itu namanya Kak Linda Tagi. Itu di sekarang kita kan juga lagi dalam proses kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini hari keberapa sih? Ini tanggal berapa ya hari ini? Hari ini tanggal 9. Oh, ini satu hari lagi tanggal 10 terakhirnya. Ini hari ke-15. Hari ke-15. Dan waktu itu juga kegiatan kami pertama adalah membuat kerabat namanya kelas remaja hebat. Wow. Ya, kelas pertama diisi oleh Kalinda Tagi yang ngomongin soal kekerasan seksual. Itu di live Instagram itu? Enggak, itu kita buat Zoom. Buat Zoom. Jadi apa tuh yang dibahas di Zoom itu? Tentang potret kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Kalau pesertanya bebas waktu itu. Jadi dibuka untuk umum? Ya benar. Kami ada satu grup WhatsApp yang namanya tuh Sahabat Sefrekuensi. Sahabat Sefrekuensi. Iya. Kalau kalian mau gabung, DM kami. Itu grup untuk umum gitu maksudnya? Jadi kalau siapapun yang mau dapat informasi dari kami yang lebih cepat dan lebih eksklusif, silakan gabung. Baik. Nanti boleh dong ya kalau misalnya teman-teman Sobat Untung Podcast mau gabung. Berarti kegiatan pertamanya itu udah dimulai. Lalu kita kan kalau bicara sebuah komunitas tuh kayaknya ya yang realistis aja gitu ya Ernest ya. Harus ada yang namanya pendanaan dan lain sebagainya.
donornya satu frekuensi itu dapat dari mana? Apakah dari pemerintah? Ernest dan teman-teman mungkin mencoba untuk kita coba deh ke pemerintah, atau sama juga dari donor yang sama dengan komunitas-komunitas lain? Sebenarnya satu frekuensi itu sudah beberapa kali ditawarkan oleh beberapa LSM, NGO, Pemerintah? NGO, pemerintah belum. Oh, oke. Untuk jadi kayak remaja binaan mereka. Kayak contohnya dulu TBIH, kayak itu YCG plan kayak gitu. Cuma kami takut kami kehilangan identitas dan integritas kami kayak gitu. Karena semuanya ngomongin kepentingan donor. Jadi sampai hari ini sih teman-teman satu frekuensi masih melihat kayak kalau ada yang mau jadi donor kami kayak based on project kayak gitu. Kami udah pernah beberapa kali project penelitian, jadi teman-teman satu frekuensi jadi enumeratornya. Kami juga pernah ikut project peliputan, teman-teman projectnya peliputan kayak gitu. Tapi nggak pernah yang mau punya donor tetap sampai hari ini ya. Karena satu frekuensi masih menjaga kredibilitasnya dan kami masih mau jadi remaja yang have fun kayak gitu. Yang tidak terlalu banyak terlalu pikiran kan, oh ini maunya donor kayak gini, karena aku kerja di LSM ya, jadi aku tahu kalau kerja bareng donor tuh responsibility-nya, sumber daya manusianya tuh harus kuat banget. Dan sampai hari ini kayaknya aku membangun satu frekuensi dan teman-teman pun juga untuk jadi ruang aman buat kami dan supaya ada ruang yang tetap waras ya. Jadi satu frekuensi tidak mau mengambil responsibility yang kita tahu juga sangat formal dan membutuhkan kerja yang mungkin akhirnya melebihi kapasitas kami. Oke, tapi financing based on projectnya sampai dengan hari ini udah berapa project yang kayak itu, dan Ernest dan teman-teman tuh dapat gitu dari LSM atau dari mana? Kalau dari pemerintah belum ada sama sekali ya. Jadi kalau ada pemerintah yang mau kerja bareng kami, oke lah. Saya pernah buang bahasa dulu sama Ibu Iin, kepala DP3 tahun periode lalu, tapi Ibu Iin sekarang udah ke Dinkes. Sedih banget waktu itu. Semoga nanti nonton podcast ini ya. Iya, Ibu. Yang kepala yang baru. Kayak gitu. Belum ada juga waktu dan kesempatan untuk ketemu Ibu Iin lain di Dinkes nanti kalau ada. Oke. Terus kalau di dari LSM sampai hari ini kita udah ngejalanin beberapa project. Ya, 9 atau 10 belum, aku kayaknya nggak bisa sebutin. Sebutin nggak sih? Nah nanti ya, pokoknya udah ada lah ya. Udah ada, lihat aja di Instagram kami, aku ada logo mereka. Kayak gitu. Biasanya tuh kita sistemnya saving. Jadi kalau kayak nih contohnya, kalau ada teman-teman nanti mereka waktu ngejalin penelitian contohnya jadi enum dapat 500.000 gitu. Jadi mereka kontribut ke komunitas berapa persen kayak gitu. Kalau enggak, aku sih biasanya kalau sama beberapa teman-teman tuh kalau jadi narasumber, karena mungkin kita udah kerja, jadi kita uang dari kita yang di narasumber tuh dikasih ke komunitas untuk jadi saving. Terus kalau lagi makan-makan biasanya patungan-patungan kayak gitu. Yang udah kerja patungannya lebih besar. Ini sih maksudnya ciri khas komunitas-komunitas remaja kayak gitu sebenarnya ya, berawal dari kayak gitu-gitu dulu. Karena ini juga sebenarnya masih bisa dibilang ini masih proses awal dulu Ernest dan teman-teman gitu kan. Nah, tapi urgensinya apa sih Ernest waktu Ernest memutuskan untuk kayaknya harus ada satu frekuensi deh, harus ada platform ini deh. Waktu itu lagi ada apa gitu yang membuat penting banget nih harus ada gitu. Oke, jadi dulu tuh kan dari 2021 kita butuh 2 tahun ya teman-teman, untuk 2 tahun lebih untuk akhirnya tuh membentuk komunitas ini. Karena dulu sebelum jadi komunitas pun kami udah bergerak gitu loh. Nah, salah satu layanan yang satu frekuensi punya juga ada layanan konseling. Nah, layanan konseling remaja ya. Jadi konseling itu sama konselor sebaya kami. Nah, setelah itu karena kami sering dari dulu bahkan nama satu frekuensi ini ada pun kami sering menemani teman-teman untuk mencari layanan. Akhirnya selama 2 tahun kami berpikir kalau kami ketemu pemberi layanan yang lain, orang sering tanya kalian dari mana kayak gitu. Nah terus kami sedang berpikir kalau kayaknya kita nggak perlu buat komunitas kan gitu, kerja kayak gini kan lebih enak kayak gitu. Kayak nggak ada yang ngatur, agak harus yang kayak ngehormatin senior dan lain-lain. Takutnya kalau jadi komunitas tuh kayak jadi bit scary karena kayak banyak hal yang perlu di maintain kayak gitu.
Nah, terus tahun 2022 di 2023 awal orang-orang tuh yang kayak bentuklah komunitas kayak gitu. Kita masih nolak, masih kayak pura-pura nggak mau gitu, kayak enggak, kita nggak mau, kita sukanya kayak gini aja, kayak ya lebih bebas lah kayak gitu, ngumpul, nggak perlu ada beban, nggak perlu ada project yang harus dilaksanain dan Nggak ada lain-lain. target Nggak ada gitu kan. target. Sekarang ya targetnya luar biasa gitu. Nah, Terus? tahun 2023 tuh akhirnya ketemulah sama temenku yang apa ya, yang cukup menginfluenceku kayak gitu. Nah, jadi sahabatku bilang kalau ya buat komunitas yang asik-asik aja lah tuh kayak gitu. Kalau punya komunitas tuh kalian rasanya punya identitas kayak gitu. Terus kayak apa ya, komunitas tuh kan bukan kayak kita, komunitas dan organisasi itu kan berbeda ya. Jadi kalau komunitas tuh berarti ya kalian bentuknya komunal, kolektif aja kayak gitu. Orang-orang yang mau bertemu dan akhirnya punya satu visi yang tidak terlalu terorganize tapi akhirnya punya tujuan yang sama. Dan karena kita butuh identitas itu dan akhirnya berpikir bahwa isu-isu yang kami angkat adalah isu yang penting dan urgent. Nusa Tenggara Timur adalah nusa yang darurat kekerasan seksual, TPPO. Terus kita juga tingkat pendidikan kita juga masih kurang ya, perlu untuk diadvokasi terus-menerus. Indonesia Timur, terutama Nusa Tenggara Timur tuh selalu masuk di ranking 5 kalau ngomongin kebodohan dan lain-lain kayak gitu, kemiskinan dan lain-lain kayak gitu. Jadi menurut kami penting untuk akhirnya terus digaungkan. Terus kalau ngomongin isu kesehatan mental juga, teman-teman harus tahu kalau jumlah psikolog klinis di Nusa Tenggara Timur tuh dikit banget. Paling banyak tuh cuma di Pulau Timor. Kalau teman-teman ke Flores, ke Sumba, itu akses ke psikolog klinis tuh masih sangat kurang kayak gitu. Jadi semoga jika isu ini terus digaungkan dari manapun kayak gitu, kami percaya gerakan sekecil apapun tetaplah gerakan, suara sekecil apapun itu adalah suara. Jadi kayak semoga jika gerakan kolektif yang kami buat walaupun suaranya kecil tapi mungkin bisa jadi bisik-bisik untuk orang lain dan mungkin menginfluence mereka untuk mungkin yang sekarang jadi psikolog klinis bisa balik ke Pulau Sumba dan membangun Pulau Sumba dan pulau-pulau lain. Tadi disinggung juga kalau Ernest dan teman-teman di satu frekuensi ini punya yang namanya sahabat sefrekuensi ya. Itu apakah ada agenda-agenda yang membuat Ernest dan teman-teman di satu frekuensi ini bertemu dengan sahabat-sahabat itu secara offline, kemudian dengan misalnya memberikan pelatihan, memberikan materi, atau gimana? Kalau sahabat sefrekuensi itu panggilan aja sih. Maaf. Panggilan aja sih. Jadi kayak contohnya mungkin kalau TVRI itu punya panggilan nama pendengar atau penonton. Sobat Ketemu Podcast gitu. Sobat Ketemu Podcast gitu. Nah, sobat satu frekuensi yang sering lihat kontennya satu frekuensi, yang sering ikut live Instagram satu frekuensi atau sering ikut kerabatnya satu frekuensi, kami panggil sahabat sefrekuensi. Nah, kalau agenda bertemu orang secara offline, kami biasanya buat kerabat namanya. Kelas remaja hebat. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Itu tergantung bagi kami ya. Ini sangat programatik sih, jadi kayak bagi kami seberapa sensitif isu itu kayak gitu. Jadi kelas 1 tuh biasanya isunya ya so-so lah ya, gitu. Kelas 2, kelas 3 tuh biasanya isunya lebih yang kayak ini isu ini lebih tabu kalau di ngomong di masyarakat. Tapi udah pernah? Udah, kami beberapa kali ketemu komunitas kayak gitu. Gitu. Udah kayak lebih dari 20 times kayaknya, 20 kalian lebih. Itu berarti juga kolaborasi sama komunitas-komunitas lain? Ya benar. Kami kerjasama sama banyak sekali komunitas dan universitas. Dan universitas juga? Iya. Tadi disampaikan juga bahwa Ernest dan Pina pernah jadi narasumber, moderator. Itu ada keberlanjutannya nggak? Misalnya, akhirnya juga dilirik nih sama kegiatan lain di kampus gitu-gitu. Pastilah. Jadi semua teman-teman satu frekuensi itu kan juga kami juga punya kayak protokol yang ada, safeguarding yang ada kayak gitu. Jadi setelah kami sering-sering ikut kegiatan, sering-sering buat desimasi survei singkat dari kami, terus seringlah dipanggil sama kampus, komunitas untuk akhirnya juga membicarakan apa sih yang menurut kampus atau komunitas atau gereja. Saya baru saja pulang dari Atambua soalnya bulan lalu kayaknya, untuk ngomongin soal isu lain yang sebenarnya itu nggak menjadi fokus isunya satu frekuensi, tapi kami merasa kami punya kapabilitas dan itu juga adalah salah satu cara untuk mencegah konflik sosial.
Oke, keren ya kalau kita dengar sih. Nah ini tapi dengan adanya Ernest, ada berapa orang sih sebenarnya di satu frekuensi itu? 8. Dan 88 ini adalah Founder ya satu frekuensi. Ernest yang sudah selesai wisuda atau ada juga yang lain? Ada Ernest, ada Ransa, ada Dinda, ada Pina. Oh iya, Pina juga udah ya. Oke. Nah, di 2020 berarti kalau secara official November 2023 otomatis kegiatannya banyaknya di 2024 ini ya secara official satu frekuensinya. Ingat nggak kegiatan apa yang Ernest dan teman-teman di satu frekuensi pertama kali buat atau ikuti di tahun 2024? Di awal-awal tahun mungkin. 2024 itu kami kelas online kalau nggak salah. Kelas Kami online. kelas online, kerabat namanya. Kerabat ya. Ya, kayaknya kelas online kerabat ngomongin soal HIV Oke. and AIDS. Itu tujuannya ngapain kerabat itu secara umum? Apakah hanya ya sekadar biar kita sosialisasi aja gitu ke orang-orang jadi mereka tahu kalau ada satu frekuensi atau ada tujuannya itu apa sih gitu? Sebenarnya kerabat itu ada kurikulumnya ya guys. Jadi kerabat itu tidak dibentuk yang kayak kami hanya mau buat sosialisasi doang kayak gitu. Butuh validasi. Iya, butuh sosialisasi kalau orang-orang ini peduli soal kesehatan reproduksi. Jadi karena aku dulu sama Kak Junet juga di teman belajar Majak Kupang, kami mengenal yang namanya itu Comprehensive Sexual Education. Jadi dengan tujuan CSE itu, akhirnya kami membentuk kurikulum. Nah, kurikulum itu akhirnya kami petakan kayak dari kelas 1 sampai kelas 3, 16 pertemuan, itu isu-isu apa yang sebenarnya itu patut untuk diambil dan biar intervensi atau edukasinya itu bisa holistik kayak gitu. Jadi akhirnya dimulai dari kelas-kelas yang paling pertama yang kayak menurut kami ya yang paling mudah dan paling yang paling santai kalau bisa dibicarain di masyarakat kayak gitu. Oke, berarti ini poinnya nih di mana Ernest dan teman-teman di satu frekuensi memberdayakan remaja yang lain gitu ya. Dengan karena memberdayakan itu sebenarnya konsepnya agak luas gitu. Nah dengan pemberian informasi yang komprehensif itu juga termasuk salah satu kita memberdayakan mereka secara kognitif ya. Akhirnya mereka juga banyak dapat insight baru juga kayak gitu-gitu. Menuju Indonesia Emas 2045 tuh Ernest, ini kalau secara secara program pemerintah itu harus diwujudkan dengan berbagai pencapaian-pencapaian yang harusnya nih sukses gitu. Salah satunya adalah ya remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang sudah mulai meningkat indeks pembangunannya. Salah satunya adalah kognitifnya. Nah, kognitifnya ini kan bukan bicara soal pendidikan formal aja ya, tapi kayak gini-gini juga itu penting banget. Nah, di dalam berkegiatan Ernest dan teman-teman ini apakah juga memperhatikan yang namanya program-program dari pemerintah kayak gitu-gitu biar kayak misalnya kegiatan kita nih kayaknya nggak sejalan nih sama pemerintah atau juga ada hal-hal yang misalnya nah pas nih kegiatan kita sejalan sama program pemerintah kayak gitu-gitu. Kalau kita sih sampai hari ini ya merasa bahwa apapun yang kita buat hari ini tidak pernah ada yang kayaknya akhirnya tidak sejalan sama pemerintah sih kayak gitu. Karena bersama pemerintah pun sebenarnya baik-baik aja teman-teman. Cuma memang belum ada pendanaan yang masuk. Semoga ya siapapun pemerintah di luar sana yang sedang mendengarkan kami kayak gitu. Nanti nomor rekening di bawah ini. Aduh, mohon maaf saya. Kalau dari kami sebenarnya kan kerja-kerja hari ini kan juga akhirnya untuk bukan kan kerja-kerja pemerintah itu untuk rakyat, kayak gitu. Jadi kalau kerja-kerja kami untuk rakyat sebenarnya kami sedang membantu pemerintah untuk mengakselerasi ketertinggalan ini kayak gitu. Kan sehat itu kan nggak hanya fisik doang, harus mental juga, harus sosial juga kayak gitu. Kami punya selain layanan tadi yang membangun indeks pengetahuan, kami juga punya layanan namanya konseling sebaya kayak gitu. Jadi kan akhirnya untuk mewujudkan Indonesia 2045, anak-anak tuh bukan hanya saja cerdas tapi juga harus sehat kayak gitu. Dan sehat itu kan juga bukan hanya tentang fisik, kembali lagi soal tentang kesehatan mental mereka dan lain-lain kayak gitu. Jadi sampai hari ini sih kami sih merasa bahwa kerja-kerja kami malah juga akhirnya mendukung kerja-kerja pemerintah yang sudah baik hari ini kayak gitu.
kalau tadi disampaikan ada 8 orang dari 2023 sampai dengan sekarang, memang komunitas tuh berbeda sama organisasi karena biasanya organisasi itu punya sistem rekrutmen dan lain sebagainya biar menambah SDM-nya gitu. Kalau di satu frekuensi sendiri yang notabene adalah komunitas tuh kayak gimana? Apakah teman-teman yang memang mau benar-benar fokus bekerja untuk satu frekuensi itu adalah 8 orang ini saja nantinya seterusnya atau gimana? Oke, ini sangat sering ditanyakan dimanapun kami berada. Karena udah setahun nih kan? Karena sudah 3 tahunan ini kami tidak pernah merekrut orang. Oke. Yang paling pertama, kami tidak percaya bahwa komunitas itu tentang quantity kayak gitu. Kami percaya komunitas tentang quality kayak gitu. Dan akhirnya kami mau kuat dulu secara komunitas kayak gitu. Apa gunanya memperbanyak orang kalau akhirnya orang-orang yang di dalamnya nggak bisa diberdayain gitu loh. Yeah. Nah, jadi selama 1 tahun ini berjalan dan kami merasa kami cukup berdelapan kayak gitu. Kami cukup berdelapan, tapi tahun depan ada apa nih? Tahun depan ini udah bulan depan loh. Tahun depan kapan? Di semester awal, di 3 bulan awal, kami akan membuka untuk 5 orang. Wow, untuk jadi istilahnya apa sih? Jadi member. Jadi member di satu frekuensi. Nah, jadi teman-teman harus memilih salah satu dari 3 fokus itu. Jadi contohnya HKSR, pendidikan, dan kesehatan mental. Jadi teman-teman datang, jadi biasanya kita udah bagi nih kayak gitu. Kan kalau aku kan fokusnya di HKSR contohnya, Pina kesehatan mental, Adi bersama Maya dan Riko kan di pendidikan dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman kalau masuk satu frekuensi, teman-teman juga harus tahu teman-teman mau difokus di isu mana dan akhirnya teman-teman dipasang di divisi itu. Mungkin tujuannya biar nanti kalau mereka ada lembaga yang butuh partner untuk membahas itu langsung tinggal ini aja ya. Bener kayak gitu. Kita punya Ernest nih yang fokusnya di HKSR, kita punya Pina nih di sini. Jadi nggak perlu pusing siapa ya yang kira-kira bisa gitu. Itu ada syarat khususnya nggak nanti di tahun depan? Apa sih? Secara umur mungkin? Kalau umur sih nggak ada sih kita. Kita kayak sampai umur berapapun yang penting mau berkomitmen. Kami oke-oke aja. Terus nggak harus juga di Nusa Tenggara Timur tahu kayak gitu. Kamu bisa dari daerah manapun, yang penting berkomitmen. Karena saya sudah lihat Instagramnya satu frekuensi.id. IND Indonesia, bukan NTT aja gitu ya. Jadi around the world nggak ya? Around the Indonesia tuh bisa gabung. Around the world juga nggak apa-apa kalau ada orang dari Australia, dari Timor Leste contohnya. Agak susah harus belajar bahasa Indonesia nanti lagi lama. Dia mungkin bisa ngajarin kita bahasa Inggris. Baik. Jadi satu frekuensi mendunia. Iya benar. Amin. Nah, di tahun ini kan udah mau selesai nih Ernest 2024 nih. Gimana menurut Ernest sebagai salah satu founder dari satu frekuensi, bukan pencapaian ya, tapi mungkin kebermanfaatannya satu frekuensi di 2024 ini sudah sejauh mana sih menurut Ernest? Kalau ngukur kebermanfaatan tuh kan harus ditanya ke beneficiaries kita ya, orang-orang yang merasakan dampaknya. Jadi saya nggak punya hak untuk akhirnya ngomongin seberapa jauh keberdampakannya. Tapi kalau dari hati saya yang paling dalam, kayak gitu saya bisa bilang kalau satu frekuensi bisa jadi salah satu rujukan orang-orang untuk akhirnya hari ini untuk mencari informasi, untuk akhirnya mencari teman untuk bercerita, karena kita punya sahabat sefrekuensi gitu. Terus juga sahabat satu frekuensi itu bisa jadi satu wadah di media sosial juga untuk orang-orang tuh dapat kayak edukasi dan lain-lain gitu. Jadi ya sejauh ini sih dari tahun 2023 sampai hari ini saya sih melihat bahwa satu frekuensi cukup berkembang. Kami baru setahun tapi followers kami sudah 1.500 untuk membangun komunitas ya. 1.500 itu tidak mudah gitu. Terus kalau teman-teman lihat ya insight kami di Instagram juga cukup oke. Tiap bulan tuh lebih dari 10k orang mengunjungi dan akhirnya melihat kontennya satu frekuensi kayak gitu. Jadi buat kami ya yang akhirnya komunitas yang cukup baru itu adalah pencapaian yang bagi saya cukup oke kayak gitu. Kami juga beberapa kali dilirik sama NGO internasional dan kayak wah you doing the great job kayak gitu kan.
thank you. Oke. Oke, tapi masih tetap ini ya, belum menerima tawaran-tawaran dari NGO manapun untuk pendanaan tetap gitu, donor tetap. Belum, kayak takutnya kalau pendanaan tetap tuh kita Jadi kehilangan agak berubah gitu ya. satu berubah dan kita kehilangan identitas kayak gitu. Oh ini Jati diri nggak sih? Iya, jadi oh ini satu frekuensi miliknya lembaga A kayak gitu. Oh, Ini satu iya. frekuensi kan pernah Benar. pernah Karena dong. mungkin di kita udah ada trust issue gitu kan, jadi Iya. berlandaskan kepentingan nggak sih gitu biasanya. Iya, dan kayak bener-bener remaja kehilangan identitasnya kayak gitu. Kayak oh ini anak komunitas Ini ABCD, ya, tapi bener. anak ini ya milik lembaga ini ya, kayak gitu. Orang Bener. kenal kamu bukan dari komunitas, tapi Tapi- orang kenal kamu dari donor kamu siapa. Betul. Dan aku kayak no. Terus kayak misalnya ada dinas A, terus kayak misalnya oh satu frekuensi itu binaannya kita gitu. Iya. Masih ini ya, belum mau terjadi seperti itu. Takut diklaim sembarang dinas dan sembarang NGO ya. Terus nanti kerja baik kami serasa nggak ada. Tapi kan nggak menolak ya kerjasama Iya, benar, dengan pemerintah, NGO atau LSM manapun gitu ya. Tidak sama sekali. Kalau based on project sampai on hari project, ini kayak kami membuka tangan kami dan mari ke sini. Oke, baik. Kalau untuk jadi Ernest, pemateri narasumber di kayak contohnya kayak gini, atau misalnya di masa-masa perkuliahan itu biasanya kan ada pengenalan mahasiswa baru dengan kehidupan kampus. Nah itu biasanya akan ada materi-materinya. Itu juga boleh gitu. Boleh banget. Kami waktu itu bekerja sama FEB Unika dan Undana. Oke. Jadi kami kalau di Unika waktu itu ngomongin soal kesetaraan gender, di Undana waktu itu ngomong soal personal branding. Oke. Jadi kami juga menerima beberapa materi lain yang akhirnya juga terkoneksi sama kehidupan remaja yang mungkin bukan ada di 3 fokus itu. Yang penting kalau teman-teman hubungin kami dan kami ngerasa oh kayaknya kita capable untuk ngomongin itu dan ada sumber daya manusianya di komunitas, biasanya kita ikut juga. Kami juga biasanya ikut pengembangan komunitas. Jadi kalau ada komunitas yang mau konsultasi soal pembuatan konten atau mungkin ngomongin mungkin komunitasnya mau bonding kayak gitu. HMP Prodi Psikologi baru-baru kayak 2 atau 3 bulan lalu itu mereka ngundang kami untuk akhirnya itu ngisi kelas bonding mereka kayak gitu. Luar biasa. Ini benar-benar memberikan dampak yang baik sih, memberdayakan yang lain juga. Oke, di sisa waktu kita ini Ernest, kita mau coba bahas lagi lebih detail soal 3 isu yang menjadi fokus dari satu frekuensi. Jadi yang pertama itu ada HKSR. Hak kesehatan. Kepanjangannya itu apa dong? Kasih tahu. Hak kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, HKSR remaja ya atau HKSR remaja. HKSR Bener. remaja Yes, ya. yes. Itu Oke, tuh perlu oke. di highlight. Itu HKSR remaja itu apa sih yang menjadi penting sekarang untuk satu frekuensi harus terus bergerilya untuk harus peka dengan isu HKSR ini. Semua ada 16 HKSR ya teman-teman. Hak hidup, hak pengetahuan dan lain-lain kayak gitu. Semua hak di HKSR itu penting banget kayak Oke. gitu. Karena kalau kita ngomongin HKSR itu ngomongin hidup kita secara holistik kayak gitu. Kita ngomongin tentang saya punya akses yang layak dan setara ke layanan masyarakat kayak gitu. Saya tidak distigma kalau saya ke lembaga layanan apapun gitu, kesehatan, sosial, pendidikan dan lain-lain. Balik lagi kayak itu gitu. tempat aman gitu. Tempat aman kayak gitu. Contohnya saya seorang disabilitas, terus saya ke sekolah, saya berhak untuk dapat pendidikan dan sistemnya juga harus memumpuni untuk akhirnya saya yang akhirnya punya different ability kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Terus juga pasti ya ngomongin kekerasan seksual. Nusa Tenggara Timur tuh sangat bener-bener kekerasan seksual tuh banyak kayak jenisnya teman-teman. Kalau teman-teman mau baca rujukannya silakan baca pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya soal fisik tapi juga verbal kekerasan seksual yang ada di gender online dan lain-lain kayak gitu, dan banyak banget kayak gitu. Kalau di Sumba ada pemaksaan perkawinan juga di pasal 10 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2024 itu adalah bentuk dari kekerasan seksual kayak gitu, pemaksaan perkawinan dan bisa dipidana kayak gitu. Terus ngomongin kesetaraan gender, terus ngomongin kesetaraan gender tuh harus benar-benar terus kita suarakan kayak gitu. Sebagai laki-laki ya yang akhirnya juga memutuskan untuk
berbicara soal kesetaraan gender, saya nggak hanya ngomongin soal kepentingan perempuan, Iya. saya juga ngomongin soal kepentingan laki-laki kayak gitu. Betul. Laki-laki yang akhirnya kalau ke psikolog dibilang banci, laki-laki yang akhirnya taking care of his skin, pakai skincare, pakai sunscreen dibilang banci kayak gitu. Laki-laki akhirnya jauh dari layanan kesehatan mental. Terus laki-laki yang selalu dipush dan mendapatkan kekerasan ekonomi, laki-laki yang akhirnya jadi korban kekerasan seksual dan nggak bisa untuk kelayanan pemberi layanan untuk akhirnya bilang kalau saya adalah laki-laki dan saya adalah korban kekerasan seksual, saya mau dibantu dan lain-lain kayak gitu. Itu terus kami suarakan kayak gitu. Kalau ngomongin kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur yang ramah kesehatan mental tuh kayak masih kurang banget ya. Orang-orang kalau ke psikolog dibilang orang gila, orang-orang ke psikolog dibilang lu nggak deket sama Tuhan kayak gitu. Padahal banyak sekali pendeta-pendeta kita dan rumah-rumah kita yang akhirnya ke psikolog untuk akhirnya bercerita. Bahkan psikolog pun butuh psikolog untuk bercerita. We're just human being, guys, kayak gitu. Kayak gitu. Terus ngomongin kesehatan mental juga ngomongin banyak sekali faktor dan lain-lain. Terus ngomongin isu pendidikan Nusa Tenggara Timur sampai hari ini teman-teman kita selalu masuk di 5 besar provinsi yang paling bodoh. Ya, walaupun saya benci ya akhirnya ada label bodoh dari segala bentuk survei, tapi kayak akhirnya kalau itu di acknowledge dan akhirnya semua orang bekerja untuk isu ini dan semua orang akhirnya berkampanye bahwa pendidikan itu penting, mau di dalam sekolah bentuknya formal ataupun informal itu penting. Saya rasa bahwa Indonesia Emas 2045 it's not scary. Luar biasa. Ini tadi juga disampaikan kita perlu garis bawahi bahwa ternyata memang satu frekuensi ini juga hadir untuk apa ya istilahnya, untuk mau ngasih tahu kalau banyak hal yang kita keliru selama ini. Jadi berkaitan dengan kesetaraan gender tadi contohnya, banyak yang bilang kalau bicara soal kesetaraan gender itu cuma mau bicara gimana perempuan harus punya posisi yang sama dengan laki-laki. Nggak sebatas itu sebenarnya ya. Kayak tadi Ernest bilang, kita juga bicara soal ayo dong kalau laki-laki nangis nggak apa-apa. Itu juga masuk ya dalam kesetaraan gender gitu ya Ernest. Lalu juga tadi itu disampaikan kekerasan seksual tuh bukan hanya secara fisik ya sobat ketemu podcast. Yang paling sederhana tuh catcalling, Sil orang di jalan. Sil orang. Lu soalnya ganteng coy. Lu soalnya ganteng coy kalau lu sil orang di jalan kayak sweet. Aduh kan. Itu termasuk dalam pelecehan seksual ya. Ya, itu juga bisa dipidana teman-teman. Karena kalau misalnya orangnya benar-benar nggak merasa nyaman dan melaporkan itu, maka bisa aja kalian diproses gitu. Ya, nanti ada berita dari cuy-cuy sampai ke penjara. Padahal cuma sweet aja gitu, tapi jangan salah itu pelecehan. Bukan sweet aja sih, kayak dari catcalling tuh banyak perempuan yang akhirnya tuh kayak contohnya dia harusnya pulang lewat titik A ke titik B lebih cepet kan. Jadi karena dia sering disuit, kayak dia sering mendapat kekerasan verbal, akhirnya dia harus memilih jalan yang lebih panjang untuk akhirnya pulang kayak gitu. Itu kan akhirnya mengganggu kesehatan mental dia dan merenggut kedamaian dia sebagai manusia secara holistik. Jadi memang hal seperti ini yang menjadi tujuan dari satu frekuensi untuk bisa memberdayakan remaja lainnya, walaupun tadi disampaikan Eras juga bahwa sampai kapanpun kita nggak akan bisa benar-benar 100% berdaya sebenarnya. Tapi ya lebih baik berjalan nggak sih daripada cuman stuck di tempat aja gitu kan. Nah kalau bisa lari, kalau capek ya jalan gitu ya. Kalau bisa lari, kalau lagi capek mungkin bisa teman-temannya di samping bantu gopong kayak gitu. Kamu nggak sendiri. Itu salah satu hashtag kami juga. Kamu nggak sendiri. Jadi kami tuh selalu bilang kabar baiknya semua beban itu kamu nggak harus pikul sendiri loh. Saya jadi penasaran apakah satu frekuensi ini bisa kalau tadi kan kalau konsep konseling tuh kayak misal sebenarnya konseling tuh kalau nggak ada masalah juga kita bisa konseling aja. Bener banget, gitu kan. iya. Nggak harus ada masalah. Iya. Cuman kalau lebih ke butuh temen cerita, temen ngobrol curhat, boleh nggak sih di satu frekuensi? Boleh banget dan teman-teman boleh memilih member siapa. Oh gitu. Iya, jadi contohnya, jadi biasanya tuh kan ada konseling tahap awal kan. Semua teman-teman satu frekuensi telah dibekali sama teknik-teknik konseling kayak gitu. Nah, contohnya kalau teman-teman mau cerita sama aku boleh, atau teman-teman mau ceritanya sama Maya boleh, atau sama Flo boleh, sama Rico boleh. Terus kalau teman-teman dari situ, teman-teman kayaknya akhirnya punya masalah psikologis yang akhirnya minta dirujuk. Biasanya tuh nanti rujukan pertama itu ke Pina dulu. Jadi nanti Pina atau Floriska yang assess, nanti dari situ teman-teman yang akhirnya merekomendasikan psikolog ini siapa, atau mungkin langsung ke rumah sakit
mata untuk akhirnya bertemu sama tenaga profesional gitu. Tapi itu juga kembali ke teman-teman ya. Oke. Keputusannya di kita sendiri gitu kan. Karena itu adalah tujuan yang paling utama dari konseling ya, memberdayakan teman-teman yang kami sebut dengan konseling. Oke. Berarti teman-teman teknisi, teman-teman PA, yang lain-lain kalau mau curhat ada masalah, boleh ya. Boleh, Jangan Pak. dipendam. Jangan dipendam. Bener. Ya, ini aja, apalagi yang biasanya ngedit sampai malam gitu-gitu, ya kan, butuh temen curhat boleh. Ini waktu kita masih 15 menit lagi ya, tapi sebenarnya masih banyak sih pertanyaan kita. Cuman ini aja nih, kita penasaran sama satu frekuensi kedepannya tuh mau kayak gimana Ernest di 2025, karena Ernest ini nanti mau lanjut kuliah loh, mau S2 di mana sih? Kamu juga kan? Di mana sih, di UGM ya? Di UGM. Nah, gimana nanti teman-teman satu frekuensi rencananya kedepannya kayak gimana? Kami pastinya memperbanyak kerabat ya, Oke. memperbanyak bertemu dengan orang secara offline, karena online tuh oke kok teman-teman. Ini kan menyatukan yang jauh-jauh di sana Iya, ya, betul, kayak gitu. betul. Tapi kalau bertemu secara fisik tuh apa ya, komunikasinya beda aja. Iya, Jadi karena komunikasi terbaik itu adalah komunikasi tatap muka. wah kamu anak komunikasi ya. Kebetulan iya lagi. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kami memperbanyak pertemuan-pertemuan offline, kerabat. Kalau ada komunitas yang di Kupang ya teman-teman. Ini deklarasi. Yang di Kupang yang akhirnya membuat pertemuan, silahkan undang kami. Open arms. Jadi silahkan datang kayak gitu. Atau mau buat live Instagram. Kalau di kerabat itu kan kelas remaja hebat kayak gitu. Ada yang offline, ada yang online. Kalau Instagram namanya obsesi, obrolan seru satu frekuensi. Kayak Asik gitu. banget, kayak memang bener-bener Gen Z sih ini. Iya, dan semua itu benar-benar dipikirkan. Oke, Teman-teman harus tahu oke. kalau nama ini dipikirkan lebih dari 2 hari. Oh gitu ya. Iya. Butuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan nama obsesi. Namanya 2 hari, desain logo obsesi dan kerabat kan juga ada kan. Itu juga dari warnanya ada artinya, dari ribet lah sama. Kita tuh walaupun kayak Gen Z tapi kita Gen Z juga yang cukup detail kayak gitu. Full of philosophy sih ini. Iya benar Oke, ya. baik. Tapi kalau ada komunitas atau organisasi yang mau join event, Boleh banget kayak gitu. Boleh banget, kita juga pernah join event beberapa sama teman-teman kok gitu. Jadi kayak bisa jadi kolaborator. Kalau butuh promosi sosial media, come to us. Kami biasanya kalau biasanya kayak kolaborator kan biasanya tuh kan kolaborator tuh kan banyak ya jenis-jenisnya dan tergantung keberuntungannya teman-teman apa. Kalau kami mau jadi media, kalau uang sih enggak ya kayak gitu. Kalau mau jadi kolaborator media kampanye, silahkan datang ke kami. Kami nanti yang buat kontennya, kami upload. Tinggal dikolaborasikan, insight-nya oke, kami jamin. Oke, baik. Kalau harapannya Ernest buat satu frekuensi apa nih ke depannya? Mendapatkan donor project yang besar, pemerintah mungkin lirik ya, dan akhirnya mendanai beberapa kegiatan yang kami mau kayak gitu. Kalau ada pemerintah yang lirik, silakan hubungi Kak Junet atau hubungi TVRI, kami sangat terbuka, atau Instagram kami. Langsung ke Instagram aja nggak Iya sih? benar ya. Langsung. Benar, ke Instagram kami dan akhirnya kayak oh ini kita ada kegiatan ini bisa join, atau kalian bisa jadi implementatornya, nggak boleh banget. Oh gitu. Kayak gitu. Terus harapan lainnya adalah lebih banyak teman-teman remaja yang akhirnya mengakses konseling ke kami kayak gitu. Nggak harus teman-teman punya masalah ya. Kalau teman-teman merasa kalau kami lagi bahagia aja, tapi kami mau nge-share kebahagiaan kami ke orang-orang yang mungkin bisa punya energi yang sama dan tertular. tidak ngejudge seberapa kecil atau besar pun pencapaian kalian. Karena capaian adalah capaian kayak gitu. Itu kalian bisa datang ke kami kayak gitu. Karena itu kadang-kadang tuh kami pernah juga beberapa kali mendapatkan konseling yang akhirnya dia datang hanya menceritakan hal-hal baik apa yang dia sudah mau lakukan. Nah kayak gitu-gitu maksud saya boleh banget kan. Boleh banget. Karena kayak contohnya ya ini kayak gini. Beberapa orang yang nggak tahu aku tuh LPDP dalam negeri. Contohnya orang-orang yang akhirnya tahu aku lulus LPDP sangat kayak mukanya tuh sangat sangat berubah kalau aku bilang kamu ini dalam negeri kayak gitu. Padahal bagi gue itu pencapaian kayak gitu. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang tuh kayak mereka tuh put ekspektasi. Mereka yang memberikan ekspektasi kepada kita gitu kan. Kayak gitu. Untungnya aku punya satu frekuensi, jadi akhirnya aku bisa punya ruang aman untuk akhirnya tetap
mempertahankan kebahagiaan aku. Oke. Itu kalau secara komunitas. Kalau secara pribadi nih Ernest sendiri rencananya apa sih di 2025 nanti? Kuliah pasti. Pengayaan bahasa dulu. Oh iya. Apalagi sih maksudnya mungkin secara kualitas diri kayak gitu. Apa sih yang perlu Ernest tingkatkan lagi di 2025? Yang paling pertama selain pengayaan bahasa, terus masuk kampus tujuan, hopefully UGM menerima saya kayak gitu. Selain itu juga adalah kalau saya secara pribadi mau banget untuk punya sertifikat public speaking, punya CPS kayak gitu. CPS, yes. Ya semoga kalau Kak Junet juga udah punya kan kita udah bisa buat kolaborasi untuk buat sekolah. Lembaga kali ya. Public speaking. Iya, jadi betul. kan ada space kan, ya beberapa bulan setelah pengayaan bahasa, sangat banget sih mau punya CPS kayak gitu di lembaga-lembaga yang sudah cool lirik-lirik baru-baru waktu ke Jakarta. Oke. Kayak gitu, terus Nanti boleh sharing ya. boleh banget kayak gitu. Kayak gitu. Terus mungkin goal tahun ini punya pacar mungkin. Oke, baik. Itu kalau secara pribadi ya. Baiklah. Jadi itulah itu ya, Ernesto. Baiklah. Satu kata kayaknya terlalu sedikit. Satu kalimat Ernest buat teman-teman remaja, sobat Ketok Podcast di luar sana yang mungkin sampai dengan hari ini masih belum mendapatkan tempat aman, masih belum berani untuk speak up. Singkat aja. Oke, ini kalau biasanya kalau closing ini saya ini biasa butuh mikir banget kayak gitu. Oh iya. Singkat saja. Okay. Paham. Kalau dari saya, kalau orang lain bisa, kamu tidak harus bisa. Kenapa? Karena kamu bukan orang lain. Oke. Baik, mungkin dengan cara yang lain gitu ya. Iya benar. Yes. Kalau mungkin Kak Junet jagonya di public speaking kayak gitu, ya mungkin orang-orang teknisi nggak perlu punya juga skill yang sama. Kalau di Kristen tuh semua orang punya talenta dan akhirnya talenta yang diberikan Tuhan ke manusia itu memang beda-beda. Dan itu yang buat universe ini tuh baik dan oke dan berwarna kayak gitu. Oke, jadi berbeda-beda itulah yang membuat kita akhirnya indah kayak pelangi gitu Iya, ya. Beda-beda tapi itu yang buat terlihat bagus dan jadi namanya pelangi. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih Ernest untuk waktunya luar biasa. Sebenarnya 1 jam nggak cukup. Tadi udah dikasih tahu closing. Kita nggak cukup 1 jam. Ternyata Ernest nanti kita harus buat podcast sendiri kayaknya. Boleh. Sukses selalu ya Ernest sama satu frekuensinya. Salam buat teman-teman di satu frekuensi dan juga sahabat-sahabat sefrekuensinya. Dan akhirnya Sobat Ketom Podcast, demikianlah perbincangan kita dengan Ernesto Maya ini yang luar biasa. Kesimpulannya adalah kita sebagai remaja jangan mau menjadi remaja yang akhirnya hanya terdiam dengan mengikuti apa yang sudah terbentuk, tetapi kalau kita bisa membentuknya sendiri itu lebih keren lagi sih, menjadi remaja yang berdaya dengan apa yang dia bentuk sendiri untuk diri sendiri dan tentunya akan bermanfaat bagi diri sendiri dan kalau bisa sih dampaknya juga banyak orang. Nah, satu frekuensi ini hadir untuk memberikan dampak yang luas buat remaja dengan membangun bangsa. Ini cara mereka untuk mewujudkan Indonesia emas nanti di 2045. Saya Junet Kapitan, Ernesto Maya dan teman-teman kru juga pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast KMB Talk episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.